Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rendah hati dan santun, maka di pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, ikhlas dan taat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, salah satu sifat yang harus kita miliki adalah rasa ikhlas di dalam melakukan sebuah kebaikan. Ingat, ikhlas. Pak, apa sih itu ikhlas? Ikhlas dapat diartikan melakukan suatu perbuatan hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap imbalan apapun. Contoh, jika kalian melakukan ibadah puasa, maka lakukanlah karena itu adalah perintah Allah, bukan karena ingin dikasih uang oleh orang tua kalian ketika nanti kalian berbuka. Sebab ikhlas merupakan kunci diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan ajaran agama Islam. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya adalah melakukan perbuatan baik karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka lupa padahal suatu ibadah harus karena Allah atau sering kita sebut dengan lillahi ta'ala. Contohnya, Andi adalah orang yang kaya. Ketika bersedekah kepada orang miskin, ia ingin memamerkan sedekahnya kepada orang lain agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Itulah yang disebut dengan riya. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim selanjutnya adalah sifat taat. Taat artinya patuh, yaitu patuh terhadap segala bentuk perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Allah juga memerintahkan kita agar patuh terhadap ulil amri atau pemimpin, maka sudah sepantasnya lah kita juga patuh terhadap pemimpin negeri kita ini. Taat kepada Allah merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Sebagai seorang makhluk, kita harus melakukan segala perintah Zat yang menciptakan kita dan menjauhi segala larangannya. Sebagai bentuk pembuktian bahwa kita adalah makhluk yang baik, kita harus yakin bahwa setiap perintah dari Allah itu pasti terkandung suatu kebaikan, dan di setiap yang dilarang oleh Allah karena hal itu mengandung keburukan buat kita. Perintah untuk taat kepada Allah terdapat banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya, Allah juga memerintahkan kita untuk taat kepada segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Segala perintah dan larangan Rasulullah terdapat di dalam yang kita sebut dengan hadis-hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keinginan Rasulullah SAW. Perintah untuk selalu taat kepada Rasulullah juga terdapat di dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang benderang. Dan ciri orang Islam yang baik adalah taat kepada pemimpin atau ulil amri. Setiap pemimpin suatu negeri pasti menginginkan kebaikan untuk semua rakyat-rakyatnya. Sehingga taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin suatu negara adalah sebuah keharusan di dalam agama Islam selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi seorang Muslim mendengarkan dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang ia sukai ataupun yang ia benci, kecuali dalam hal kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk mengerjakan maksiat, maka jangan dengarkan dan jangan pula untuk kalian taati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi tentang ikhlas dan taat pada hari ini. Dan Bapak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian semua kerjakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nomor 2, apa lawan dari ikhlas? Nomor 3, apa arti dari riya? Nomor 4, tuliskan perintah untuk taat kepada Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan hadis? Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.